Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 476, Memasuki Kuil Dewa Binatang. Di hadapan sekelompok ahli Saint Realm yang tercengang, termasuk Ratu Prikili, sejumlah tetes esensi air jatuh dari ketinggian. Itu seperti gerimis lembut dan ringan yang berubah menjadi hujan monsun beberapa saat kemudian. Di bawah pembersihan saripati air, pohon kehidupan diberikan kelembapan yang menyegarkan. Lingkaran cahaya lembut menyelimuti pohon besar itu saat dedaunan, cabang, dan batangnya memantulkan cahaya seperti kristal. Ratu Prikili dan para ahli lainnya juga basah kuyup dalam hujan saripati air saat mereka berdiri di dekat pohon kehidupan. Mereka gembira saat menyadari bahwa di bawah hujan saripati air, bekas luka lama di kulit mereka benar-benar mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Teropong tumbuh dan rontok, memperlihatkan kulit muda yang halus, kenyal dan lembut, bersinar dengan kilau seperti batu giok. Secara internal, energi kehidupan mereka sendiri terpelihara, vitalitas yang melimpah memenuhi setiap bagian tubuh mereka. Hujan terus turun selama 1 jam sebelum Huang Xiaolong akhirnya berhenti, napasnya agak sesak. Sambil menelan pil obat ke dalam mulutnya, dia diam-diam memulai pemulihan instan untuk mengisi kembali ki tempurnya yang terkuras. Ratu Prikili terkejut, ia segera mendeteksi bahwa kekuatan hidup telah berhenti mengalir keluar dari pohon kehidupan. Pohon suci ras mereka dipenuhi dengan energi kehidupan sekali lagi. Selain itu, energi kehidupannya bahkan lebih bersemangat dan lebih cepat dari sebelumnya. Atas nama ras elf kami, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Nobel atas kebaikan hatinya. Ratu Elf Kelly berkata kepada Huang Xiaolong, senyum bahagia dan tulus di wajahnya, menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya yang tulus. Huang Xiaolong membalas senyumannya, hanya sekedar membantu, lagi pula, aku melakukannya demi 10 kristal kehidupan. Suara tawa terdengar di dekat pohon kehidupan. Ratu Pri mengundang semua orang kembali ke aula dan mereka semua duduk di tempat duduk mereka sebelumnya. Setelah semua orang duduk, Ratu Pri mengirim seseorang untuk membawa 10 keping kristal kehidupan yang dijanjikan, menyerahkannya kepada Huang Xiaolong sendiri dengan kedua tangan. Melihat 10 kristal kehidupan di tangan Ratu Pri, berkelap-kelip bagaikan bintang dan memancarkan energi kehidupan yang melimpah nan menawan, Huang Xiaolong menahan rasa gembira di dalam hatinya dan menerima kristal kehidupan itu. Pohon kehidupan pun sembuh dan Ratu Pri segera memerintahkan pesta perayaan. Huang Xiaolong setuju karena sopan, sementara kelima ahli juga ikut bergabung. Perjamuan berlangsung beberapa jam, hingga senja. Matahari sore menghilang di cakrawala tepat saat Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi, tetapi Ratu Prikili selangkah lebih maju darinya, sudah larut, aku sudah membuat pengaturan penginapan untuk malam ini. Kami telah merepotkan Tuan Muda hari ini, menyembuhkan pohon kehidupan pasti telah menghabiskan ki pertempuran Tuan Muda, silakan beristirahat di sini malam ini. Para tamu tercengang mendengar desakan Ratu Pri. Tetua Agung Selin sangat terkejut saat menatap ratu mereka yang mulia dengan mata terbelalak. Ratu mereka tidak pernah, sama sekali, mengundang pemuda manapun untuk menginap. 5 orang melemparkan pandangan iri ke arah Huang Xiaolong. Berapa banyak ahli di benua 10 arah yang mengagumi Ratu Pri, tetapi semuanya gagal memenangkan hati si cantik. Salah satu contohnya adalah Aosen dari Kuil 9 Naga. Namun sekarang, Ratu Pri sendiri telah berbicara tentang keinginannya agar Huang Xiaolong menginap malam ini. Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat melihat bahwa Ratu Pri memiliki kesan yang baik terhadap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tampak tercengang saat menatap Ratu Prikili. 2 pasang mata bertemu di udara, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Maafkan saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya harus pergi dulu. Huang Xiaolong mempertimbangkan undangan itu sejenak dan akhirnya menolaknya dengan tegas. Lantai aula hampir dipenuhi bola mata yang jatuh karena terkejut. Tetua Agung Selin khususnya tidak pernah membayangkan bahwa Huang Xiaolong akan menolak undangan ratu mereka. Dengan cepat menyembunyikan kekecewaan di matanya, Ratu Prikili memberanikan diri untuk tersenyum tipis, kalau begitu, aku akan mengirim Yang Nobel keluar. Bangsa peri akan selalu menyambut Yang Nobel di hutan peri. Ratu Peri dapat mewakili seluruh ras peri, pintu yang terbuka untuk Huang Xiaolong berarti bahwa seluruh pintu ras peri terbuka untuknya. Arti kata-katanya begitu jelas sehingga memicu tatapan iri yang berbatasan dengan kecemburuan. Pada akhir perjamuan, kelima tamu lainnya mengucapkan selamat tinggal dan bubar. Huang Xiaolong juga mengucapkan selamat tinggal dan Ratu Pri bersikeras untuk mengirimnya keluar. Saat keluar, tak satu pun dari mereka berbicara, yang membuat suasana menjadi aneh dan ambigu. Ketika mereka berdua keluar dari hutan peri, Ratu Prikili akhirnya berbicara, bangsawan muda, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Kuil 9 Naga? Huang Xiaolong mengangguk. Ketua Aula Besar Kuil 9 Naga Aokun sangat kuat, dikenal sebagai orang terkuat di benua 10 arah. Konon katanya dia menguasai keterampilan bertarung klan naga kuno, seni membunuh naga. Berhati-hatilah saat menghadapinya. Ratu Prikili menasihati. Aku tahu, kata Huang Xiaolong.
Beberapa saat kemudian, dia menghilang dari pandangan di balik kegelapan. Ratu Peri Kelly tetap di tempat yang sama untuk waktu yang lama sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke hutan peri di belakangnya. Setelah meninggalkan hutan peri, Huang Xiaolong kembali ke kota Harimau Suci. Di istana-istana, ia memurnikan satu kristal kehidupan. Yang mengecewakan Huang Xiaolong adalah kenyataan bahwa kultivasinya praktis tidak berubah sedikit pun setelah memurnikan kristal kehidupan. Meskipun kristal kehidupan adalah harta yang langka, bagi seseorang seperti Huang Xiaolong yang telah memurnikan 8 naga suci purba, memiliki fisik yang menyimpang seperti fisik naga sejati, efeknya tidak berarti. Sepertinya tidak mungkin untuk menembus ke alam Saint Ordo ke-10 dalam waktu singkat. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Setelah melangkah ke alam Saint tingkat tinggi di Ordo ke-7, setiap terobosan Ordo kecil membutuhkan energi beberapa kali lebih banyak untuk menerobos ke alam Saint Ordo ke-10 dari Ordo ke-9 di mana dia berada sekarang. Dia mungkin perlu memurnikan 3 naga ilahi purba. Entah mengapa, Huang Xiaolong teringat pada kuil Dewa Binatang. Huang Xiaolong memutuskan untuk mampir dulu ke kuil Dewa Binatang sebelum menuju kuil 9 naga untuk melihat apakah dia bisa mewarisi warisan Dewa Binatang. Menyerap kekuatan Dewa Binatang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Dia yakin dengan kekuatannya saat ini, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin akan kemenangan melawan Master Aula Besar Kuil 9 Naga Aokun. Bagaimanapun, Aokun dipuji sebagai orang terkuat di benua 10 arah. Keesokan paginya, Huang Xiaolong meninggalkan kota Harimau Suci, melakukan kunjungan keduanya ke kuil Dewa Binatang. 4 hari kemudian, Huang Xiaolong berdiri di alun-alun di depan kuil Dewa Binatang, menikmati pemandangan kuil itu. Diselimuti lingkaran misteri di bawah sinar matahari yang menyilaukan, kuil itu memancarkan aura abadi, kuno, dan kuat. Kuil Dewa Binatang berdiri megah dan cemerlang, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dibandingkan dengan keributan sebelumnya selama perkumpulan suku Bismen, keadaan di sekitarnya tenang, dan di balik ketenangan itu terdapat tekanan sunyi yang luar biasa. Huang Xiaolong berjalan menuju kuil, selangkah demi selangkah. Kuil Dewa Binatang adalah bangunan menjulang tinggi yang meliputi beberapa li tanah. Di atas pintu masuknya yang besar terdapat simbol binatang mistis yang persis sama dengan kepala binatang mistis pada tongkat Dewa Binatang. Sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong dan dia mengeluarkan tongkat Dewa Binatang, memegangnya di tangannya, namun pintu masuk agung itu tetap tertutup tanpa reaksi sedikit pun. Sambil merenungkan masalah tersebut, Huang Xiaolong menyalurkan ki pertempurannya ke dalam tongkat Dewa Binatang, mengaktifkan sepenuhnya segel di dalam tongkat tersebut dan memproyeksikan semua garis keturunan binatang mistis yang terkandung di dalamnya. Dalam sepersekian detik itu, semua simbol binatang mistis di atas pintu masuk kuil besar itu meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, pintu masuk yang tertutup rapat itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, cahaya yang menyilaukan itu meredup dan menghilang. Sambil memegang tongkat Dewa Binatang di tangannya, Huang Xiaolong melangkah melewati pintu masuk yang tertutup di belakangnya setelah dia melangkah lebih dalam ke kuil. Melihat bagian dalam kuil, ruangannya dipenuhi dengan patung-patung besar berbagai binatang mistis. Patung-patung binatang mistis itu tampak seperti ditempatkan menurut susunan tertentu, dan dengan mengamati sekilas, ia menghitung jumlah patungnya yang genap, yaitu 300. Tidak lebih satu, tidak kurang satu pun. Sambil melihat patung-patung itu, Huang Xiaolong tiba di tengah aula. Di tengah aula terdapat diagram susunan, yang memiliki beberapa kemiripan dengan formasi 10 Buddha di tengah kuil Sumi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa segel Buddhisme digunakan dalam formasi 10 Buddha, sedangkan simbol pada susunan ini kemungkinan besar adalah rune manusia binatang kuno. Huang Xiaolong berdiri di tengah susunan itu sambil menyalurkan ki pertempurannya ke tongkat Dewa Binatang untuk merangsang kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalamnya. Ketika dia melakukannya, energi yang kuat meledak dari bawah susunan itu.